Yang kedua adalah tadi gue mencoba untuk proses pengajuan Kakute Shinkoku atau Gensen secara online ya teman-teman, melalui proses e-tax. Ternyata prosesnya tidak terlalu sulit ya teman-teman. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, hari ini gue akan melakukan pengurusan Gensen ya teman-teman. Jadi seperti biasanya ya setiap tahun itu gue selalu bikin video pengurusan Gensen. Nah jadi di sini ya, bagi teman-teman yang udah nonton video gue yang beberapa minggu yang lalu tentang cara pengisian form online, pengisian Gensen. Nah teman-teman bisa isi dulu ya form Gensennya secara online. Nanti teman-teman print seperti itu. Nah jadi nanti setelah teman-teman print, kita bawa ke Zemusho teman-teman, atau ke tempat yang sudah ditentukan seperti itu. Nah jadi karena kemarin gue udah ngurus secara online ya teman-teman, formnya udah ngisi online, jadi sekarang gue mau menyerahkan saja seperti itu. Nah jadi di sini ya, sebelum teman-teman menyerahkan formnya secara online, ada beberapa dokumen yang harus teman-teman bawa ya, yaitu adalah satu, form yang sudah di print tadi. Yang kedua adalah kertas Gensen teman-teman yang teman-teman dapatkan dari Kaisha. Yang ketiga itu adalah fotokopi Zarukar atau my number ya teman-teman. Yang keempat itu translatean kakak Indonesia ya. Yang kelima itu adalah bukti pengiriman uang ya teman-teman, yang teman-teman gunakan sesuai dengan remittance teman-teman. Kalau gue kan pakainya City Express ya teman-teman, jadi gue pakai yang melampirkan itu. Nah jadi di sini kita akan langsung aja OTW ke lokasinya ya teman-teman. Dan sayangnya gue nggak bisa reservasi, bukan nggak bisa reservasi sih, gue kemarin udah terniat untuk reservasi ya online, karena kalau misalnya nggak reservasi ya teman-teman, tunggunya itu bisa hampir 1 jam lebih ya teman-teman ya. Ya setiap tahunnya selalu begitu. Nah jadi di sini ya kita langsung aja OTW ke lokasi ujiannya, lokasi pengurusan Gensennya ya teman-teman. Gue sarankan teman-teman perginya pagi ya, supaya tidak terlalu lama ngantrinya, atau nggak banyak orang gitu. Biasanya kalau kita perginya siang, orang kan udah pada datang gitu kan, jadi ngantrinya pun jadi lebih lama seperti itu. Nah sekarang kita langsung aja OTW ke lokasi ya teman-teman. Guys, gue sekarang udah ada di lokasi tempat pengurusan Gensen ya teman-teman. Jadi sekarang lagi nunggu antrian, dan gue baru dapat nomor antrian ini lama ya, jam 12:30 ya teman-teman. Sementara sekarang baru jam 11. Biasanya emang antrinya lama kalau kita nggak reservasi online ya teman-teman. Jadi tidak apa-apa, kita mungkin akan pergi ke satu tempat dulu sambil jalan-jalan. Oke teman-teman, jadi gue barusan selesai mengurus Kakute Shinkoku ya teman-teman, atau Gensen tadi di situ sih, nggak jauh dari Kokura Eki. Nah jadi di sini ya gue dapat 2 pengetahuan baru ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah ketika teman-teman itu sudah mengurus Nenmatsu Chosei atau sudah diuruskan oleh perusahaan tentang Nenmatsu Chosei, itu teman-teman tidak perlu lagi melakukan pengurusan Gensen ya teman-teman, karena pajaknya sudah dikembalikan melalui proses Nenmatsu Chosei tadi. Dan kalau misalnya kertas Gensen teman-teman itu sudah 0 ya nilainya, jadi nggak perlu melakukan pengurusan Gensen lagi, seperti itu intinya ya. Yang kedua adalah tadi gue mencoba untuk proses pengajuan Kakute Shinkoku atau Gensen secara online ya teman-teman, melalui proses e-tax. Ternyata prosesnya tidak terlalu sulit ya teman-teman. Prosesnya hampir sama dengan yang gue lakukan, yang gue contohkan di video sebelumnya. Cuma bedanya nanti kan kalau kita agak Kokujin, kita kan ada yang namanya dokumen tambahan, misalnya seperti kakak translate seperti itu kan, terus juga bukti pengiriman dokumen ke Indonesia, dan misalnya juga seperti data Zarukar, fotokopinya ya, dan itu dan lain-lain lah pokoknya gitu. Nah jadi tadi gue tanya gitu kan, gimana soal itu, karena kan kita mengurusnya online nih. Nah jadi si petugasnya bilang kalau misalnya nanti sudah diminta ya dokumen tambahannya, teman-teman nanti tinggal mengirimkannya saja ke alamat yang sudah ditentukan seperti itu. Nanti gue tunjukin bagaimana cara mengirimnya. Dan untuk proses pengajuan e-tax secara online itu juga gampang ya, nanti gue tunjukin sedikit caranya, dan nanti teman-teman bisa mengikutinya saja. Dan menurut gue sih gampang, nggak sulit ya. Dan mungkin next tahun depan gue bakal ngurus dengan e-tax aja seperti itu. Walaupun mungkin gue nggak bakal ngurus lagi sih mungkin tahun depan, karena ini kan kemungkinan juga tahun depan itu Nenmatsu Chosei akan dibantu oleh perusahaan seperti itu. Jadi nggak perlu ngurus Gensen lagi. Nah, jadi di sini gue akan kasih contoh dulu kepada teman-teman.
Oke, teman-teman, di sini teman-teman silakan search di Google, pilih Kokuzeicho ya, teman-teman. Nah, seperti biasa di sini pilih Kakutei Shinkoku Kona yang ini ya, teman-teman, paling atas. Kita pilih. Nah, di sini kita pilih Saksei Kaishi ya, teman-teman, yang new. Ini, new. Nah, setelah itu langsung aja kita pilih Sugi ya, seperti biasa. Nah, di sini kita pilih Shotokuzei. Nah, di sini kita pilih yang pengurusan Rewa 6 ya, yang tahun ini. Pilih ini. Nah, di sini ya bedanya teman-teman ya. Di sini ditanya apakah membawa my number? Ya. Apakah HP teman-teman itu support dengan penggunaan my number? Ya. Nah, selanjutnya di sini apa ya? Teisutsu Hoho-nya kita pilih Keitai, teman, rank K ya, teman-teman. Nah, di sini langsung aja Sugi. Nah, sebelumnya teman-teman itu sudah harus menginstal aplikasi Maina Portal ya, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung Doiste Sugi aja. Lalu pilih Sugi seperti ini. Nah, di sini ya teman-teman itu harus disuruh login dulu. Jadi di sini kita aktifkan fitur NFC ya bagi Android. Kalau iPhone tidak perlu. Nah, langsung aja ya kita login seperti ini. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan Anshobango atau password my number card teman-teman ya. Di sini kita masukkan dulu. Nah, lalu oke. Di sini kita pilih ya Honin Kakunisuru seperti ini. Nah, di sini ya poin pentingnya adalah teman-teman itu harus pegang my number card. Jadi ditempelkan ya my number card. Mari kita sekarang tempelkan seperti yang dicontohkan. Nah, setelah itu kita lepas. Nah, artinya di sini teman-teman sudah selesai login ya. Nah, kita lanjut lagi ke proses yang tadi. Nah, jadi di sini sudah ya, pilih Sugi. Nah, di sini prosesnya itu sama kayak yang sebelumnya ya, teman-teman. Pilih Sugi. Nah, di sini diisikan nama ya, teman-teman, seperti biasa. Nama. Di sini isi alfabet saja, yang di kanji, yang di kana itu isi kata kana ya, teman-teman. Terus pilih seibetsu, isi tanggal lahir, jenis pekerjaan ya, teman-teman ya. Yang ini di skip saja. Terus di sini diisi seitaime ya, seitaishu shime ya, teman-teman. Ini artinya nama teman-teman. Nah, sekarang kita isi dulu ya dari atas. Nah, ini diisi nama ya. Nah, seperti ini ya. Isinya seadanya aja, nggak apa-apa. Terus di sini katakana seperti ini ya, teman-teman. Lalu pilih seibetsu. Setelah itu isi tanggal lahir ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita pilih jenis pekerjaan ya, teman-teman. Kita pilih aja kaishaing seperti contoh. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Ini kosongkan saja ya, teman-teman ya. Nah, ini kita pilih aja Gojimin ya, teman-teman, Gojishin seperti ini. Nah, kenapa merah ya, teman-teman? Karena ini cuma karakternya cuma 10 ya, teman-teman. Jadi kita kurangi namanya sampai sini. Oke ya, teman-teman. Lalu di sini kita scroll ke bawah. Ini terus lalu kita isi alamat ya, teman-teman. Ini isi Yobing Bango. Ini nanti otomatis keisi semua nih. Kita isi dulu. Nah, yang ini perkiraan pembayaran pajak ini kita kosongkan saja ya, teman-teman ya. Kosongkan. Lalu selanjutnya pilih ini ya, Nayotoro Kusuru seperti ini. Nah, ini data kita udah selesai ya semua ya, teman-teman ya. Jadi kita scroll aja ke bawah. Nah, sampai ke sini ya, teman-teman. Jadi di sini kita pilih Sugi. Nah, ini semua pertanyaan ya, teman-teman ya. Suruh. Lalu di sini kita pilih Sugi seperti biasa. Nah, ini kita scroll aja, kita centang Sugi. Lalu ini kita pilih Renkei. Nah, ini pilih yang warna hijau ya, teman-teman. Ini, oke. Sugi. Nah, proses selanjutnya adalah Sugi. Nah, ini prosesnya sama ya, teman-teman, dengan tutorial yang gue bikin sebelumnya. Nah, ini sekarang kita pilih Sugi.
Nah, nah ini ya, kita scroll aja ke bawah seperti ini. Nah, ini semuanya sama ya teman-teman. Jadi kalau mulai dari sini teman-teman itu bisa mengikuti tutorial yang pernah gue bikin sebelumnya. Nah, di sini ya Ichimai, Steiru, Henko Suru ya teman-teman, Sugi. Nah, ini untuk proses selanjutnya teman-teman bisa cek tutorial yang selanjutnya ya, karena ini semuanya sama ya teman-teman. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Intinya teman-teman harus punya My Number Card terlebih dahulu. Yang beda itu pas pengisian e-tax itu hanya di poin nomor 1 dan nomor 2 ya teman-teman ya. Sisanya sama. Jadi teman-teman bisa lanjutin aja ya sisanya. Nah, setelah teman-teman itu selesai mengurus Gensen online ya teman-teman ya, nanti teman-teman kan akan dapat file PDF gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi, nah di sini ada alamat ya teman-teman di sini ya. Ini alamat. Ini tergantung ya di mana tempat teman-teman mengurus ya. Nah, jadi alamat ini nanti teman-teman masukkan semua dokumen teman-teman ya, dokumen yang dibutuhkan, dokumen hasil pengurusan Gensen seperti ini ya teman-teman ya. Yang ini, terus juga KK translate, terus fotokopi Zairu card, bukti pengiriman sama kertas Gensen teman-teman ya, kopiannya semua. Nanti dikirimkan ke alamat ini. Jadi ini dipotong aja ya teman-teman, dipotong, digunting, lalu ditempelkan ke amplop pengiriman teman-teman seperti itu. Nah, jadi nanti dikirimin ke Zaimusho Sonomama ya. Seperti ini. Alamatnya seperti ini. Cara pengurusan e-tax online ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih masih ingin melakukan pengurusan secara manual ya teman-teman, teman-teman itu bisa juga sebelum datang ke tempat pengurusan Gensen ya teman-teman, teman-teman bisa yoyaku dulu. Karena kalau misalnya teman-teman datang secara langsung kayak gue ini ya, itu tadi makan waktu sekitar 1,5 jam ya teman-teman. Dan faktanya sesuatu yang menyenangkannya adalah tadi gue nunggu selama 1,5 jam itu nggak ada artinya ya teman-teman, karena ya sebenarnya Gensen gue nggak perlu diurus lagi seperti itu. Nah, jadi di sini gue akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara yoyaku online ya, melalui Line sih lebih gampang menurut gue. Kemarin gue juga udah coba, cuma sayangnya karena gue itu yoyakunya reservasinya terlalu lambat, jadi harinya itu sudah sedikit ya yang tersedia ya teman-teman. Jadi di sini gue akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara reservasi online untuk pengurusan Gensen ya teman-teman. Ini berlaku untuk teman-teman yang masuk Chosenya masih belum diurus ya, atau nominal Gensennya nggak nol gitu, masih ada nominal Gensennya. Nah, jadi sekarang kita udah ada di Line ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan ketikkan Kokuzeicho terlebih dahulu di kolom pencarian ya teman-teman. Ini kita cari Kokuzeicho seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada ya teman-teman Kokuzeicho seperti ini. Nah, teman-teman lihat. Nah, kalau teman-teman itu belum menambahkan sebagai teman, teman-teman tambahkan dulu sebagai teman. Setelah itu pilih chat ini ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, kalau teman-teman itu mau reservasi ya untuk pengurusan Kakutei Shinkoku atau misalnya Gensen, teman-teman lihat yang di bagian ini ya teman-teman, Kakutei Shinkoku Sodang ya teman-teman, Kojin no Kata ya teman-teman. Pilih nih paling bawah kanan nih, pilih 2 kali. Nah, setelah itu teman-teman scroll ke bawah. Nah, nanti muncul pilihan nih kayak gini, Moshikomi Kakunin Teisi Suru ya teman-teman. Teman-teman pilih Moshikomu ya teman-teman, yang sebelah kiri bawah pilih. Nah, setelah itu nanti teman-teman itu akan ditanya, teman-teman itu maunya mengurus di prefektur mana. Lalu pilih yang Sentaku ini ya teman-teman. Pilih Sentaku. Nah, di sini teman-teman pilihlah prefektur di mana tempat teman-teman tinggal. Di sini gue pilih Fukuoka ya teman-teman, seperti ini. Nah, lalu pilih Kakutei seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman lanjutkan yang ini ya, Sentaku ya, mau pilih Zaimusho-nya yang di mana? Pilih Sentaku ya teman-teman. Nah, di sini pilihlah yang di mana tempat teman-teman tinggal. Kalau gue berarti kan di Kokura Zaimusho seperti itu ya teman-teman ya. Lalu pilih Kakutei seperti itu. Nah, lalu di sini kita pilih Kaijo-nya yang mana atau tempatnya yang mana. Seperti ini ya pilih. Nah, kalau gue biasanya ngurus di AIM nih teman-teman, atau di Kokura Zaimusho juga bisa. Gue ngurusnya di AIM. Nah, lalu pilih Kakutei seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih nite-nya ya teman-teman, atau harinya. Nah, di sini kita pilih Sentaku seperti ini. Nah, di sini ya teman-teman ya, yang tersedia itu cuma 3 ya teman-teman. Karena mungkin udah penuh nih.
Nah, jadi mungkin teman-teman pilih aja tanggal 25 ya, misalnya seperti ini, lalu pilih harinya seperti ini, lalu pilih Kakute seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu setelah di akhir, setelah oke ya teman-teman, pilih Moshikomu seperti itu. Nanti setelah teman-teman Moshikomu, nanti akan keluar nomornya ya teman-teman. Jadi nomor itu teman-teman lihatkan ke petugasnya saat nanti teman-teman datang ke lokasi pengurusan gensen ya teman-teman. Karena gue nggak melakukan ini, jadi kita sampai sini aja ya teman-teman. Tapi kalau sekiranya teman-teman ada perubahan, pilih Shusei ini ya teman-teman. Kalau misalnya mau berhenti, pilih ini Chushi. Kalau mau lanjut daftar ya pilih Moskomi seperti ini ya teman-teman. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya teman-teman tentang pengurusan gensen. Jadi kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.